Halo semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang alel ganda pada mata kuliah genetika. Nah, subtopik pada uh, alel ganda ini adalah yang pertama adalah sifat alel ganda, yang kedua adalah contoh-contoh yang merupakan alel ganda. Yang pertama adalah gen C pada kelinci, kemudian sistem ABO pada golongan darah, kemudian faktor RH, kemudian kompatibilitas golongan darah, dan warna mata bercoklat. Pertama-tama mari kita lihat apa itu alel ganda dengan melihat lokus dan alel. Yang Anda lihat berikut ini adalah kromosom, kemudian sepasang kromosom homolog. Kromosom yang satu memiliki alel untuk warna bunga ungu, sedangkan kromosom yang satu lagi memiliki alel untuk warna bunga putih. Nah, tempat di mana gen atau alel ini berada dinamakan dengan lokus. Ini yang biasanya terjadi. Kemudian bisa juga suatu sifat itu ditentukan dari misalnya ini ada beberapa gen yang terlibat di sini atau terlihat di dalam gambar ini. Jadi kalau di sini nanti cuman ada satu sifat ya, alel warna bunga. Kemudian di sini kita bisa lihat ada tiga. Yang di sini ada P besar, kemudian P besar. Di lokus yang ini ada A kecil, di sini ada A kecil. Di lokus yang ini ada B besar, kemudian di sini ada B kecil. Nah, maka yang ini kita sebut sebagai homozigot dominan, P besar, P besar. Yang ini kita sebut homozigot resesif, A kecil, A kecil. Yang ini kita sebut heterozigot karena ada gen yang dominan dan ada gen yang resesif. Demikian pula yang ini kalau kita lihat berarti ini sifat yang heterozigot karena ada dua alel yang berbeda pada masing-masing kromosom. Kemudian bagaimana dengan lokus yang mengandung alel ganda? Maka multiple allele adalah dimana ketika tidak semua gen memiliki dua bentuk alel, jadi beberapa banyak yang memiliki alel ganda atau alel yang multiple. Individu yang diploid biasanya hanya punya dua alel dan satu di tiap kromosomnya. Misalnya pada ABO blood groups atau ABO blood groups atau pada Drosophila aipaula. Jadi sistem sifat pada darah kita ya, juga sifat pada warna mata Drosophila itu ditentukan oleh multiple allele atau gen ganda. Seperti apa sih gen ganda itu? Jadi pada satu lokus ternyata ada lebih dari dua bentuk alel yang menentukan. Misalnya di sini ada A. Kemudian selain A tidak hanya ada A1, tapi juga ada A2, A3 dan A4. Nah, bentuk yang A itu disebut sebagai wild type, sedangkan turunannya A1 sampai A4 ini disebut sebagai mutan. Kemudian ini misalnya pada golongan darah A1, A2, B dan O. Di sini juga ada A1, A2, B dan O. Ini menunjukkan bahwa golongan darah A itu tidak hanya ada satu, tapi ada dua kelompok. Kemudian ada golongan darah B dan O. Jadi pada gambar ini ada satu lokus dengan 4 alel per lokus pada kromosom. Biasanya satu lokus hanya terdapat sepasang alel, sehingga fenotip yang dihasilkan merupakan kombinasi dari 3 macam genotip. Jadi misalnya
Jadi tadi misalnya ada A kecil, kemudian A besar. Jadi ini masing-masing pada sebuah lokus ya. Atau pada setiap lokus itu ada A besar dan A kecil. Maka kombinasinya adalah A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Karena yang muncul cuma satu ya nanti di lokus itu. Tetapi tidak semua lokus bersifat demikian. Ada banyak fenotip yang merupakan interaksi lebih dari 2 alel. Nah, alel ganda adalah peristiwa di mana suatu lokus memiliki lebih dari 2 alel. Misalnya pada manusia, manfaat mempelajari alel ganda itu adalah misalnya pada penentuan golongan darah pada saat kita diperlukan untuk berdonor darah misalnya. Kemudian identifikasi bayi yang kalau pada hewan mempelajari alel ganda ini bermanfaat untuk mengetahui pola penurunan warna rambut pada kelinci, kemudian tadi misalnya penurunan warna mata pada Drosophila. Sifat-sifat alel ganda. Alel ganda selalu menempati fokus yang sama di dalam kromosom. Jadi kita sudah tahu gambarnya di depan bahwa di dalam satu alel, dalam satu lokus yang sama, jadi tempatnya selalu di situ. Dia tidak pernah pindah ke lokus yang lain. Di alel ganda selalu menempati lokus yang sama. Misalnya tadi ada A1, A2, B, O. Lokasinya sama di sini. Dia tidak berpindah lokus. Kemudian tidak pernah terjadi pindah silang di antara alel dalam anggota alel ganda. Jadi antara A1 dan A2 atau A1 dan B dan A1 dan O tidak akan pernah terjadi pindah silang di dalam sini. Kemudian alel ganda selalu mempengaruhi sifat yang sama. Artinya alel ini, gen-gen ini A1, A2, BO pasti menentukan sifat golongan darah. Kemudian yang lainnya juga demikian, ya. Misalnya nanti ada warna mata pada Drosophila, ya itu semuanya akan menentukan sifat pada warna mata, tidak pernah dia menentukan sifat yang lain. Kemudian alel wild type hampir selalu dominan. Misalnya tadi dicontohkan ada M1 gitu ya, M1, M2, dan seterusnya. Maka M ini adalah wild type ini selalu dominan. Yang mutan yang mana? M1, M2, M3, kadang-kadang dominan, kadang-kadang dia bersifat. Jika ada 2 alel ganda mutan yang disilangkan, maka fenotip yang muncul adalah fenotip mutan, benar ya? Ini misalnya mutannya M1 dan M2. Maka tidak pernah memunculkan fenotip M. Yang keluar adalah bisa sifat M1 jika dia lebih dominan dari M2, bisa sifat M2 jika dia lebih dominan daripada M1, juga bisa sifatnya adalah intermediate karena sama-sama dominan M1 dan M2. Jadi M1, M2. Mari kita lihat sifat yang pertama, yaitu gen C pada kelinci. Warna rambut pada kelinci diatur oleh 4 macam gen. Yang pertama adalah agouti atau kelabu tua, ditentukan dengan alel C+ atau gen C+. Cincilla atau kelabu muda ditentukan oleh gen CH kecil. Himalaya sebagian besar warnanya putih dan hitam pada ujungnya ditentukan oleh CH. Kemudian albino adalah C. Agouti C+, dominan terhadap cincilla CCH, lebih dominan terhadap Himalaya CH, dan lebih dominan terhadap albino. Jadi ini urutan dominansinya, sehingga dengan demikian adalah agouti memiliki 4 kombinasi genotip. Bagaimana mungkin? Nah, misalnya agouti itu adalah 1 dia C++, 2 dia C plus CCH, 3 dia C plus CH, 4 dia C plus C.
Jadi ada 4 kombinasi genotip untuk akut. Chinchilla bagaimana? Kalau chinchilla berarti CCH CCH, ya, kemudian CCH CH, kemudian CCH C. Ada 3 kombinasi. CH bagaimana? Berarti CH CH ada 2 kombinasi genotip ya. Nah, yang hanya memiliki 1 kombinasi adalah albino. Albino harus kecil-kecil saja. Kemudian bagaimana kita menghitung banyaknya alel dalam suatu sistem gen dan banyaknya kombinasi genotip. Jadi kalau misalnya jumlah alelnya ada 2, seperti tadi, yang kasus biasa yang bukan multiple allele, maka genotip yang akan terbentuk ada 3. Tadi kan ada A besar dan A kecil misalnya. Jadi ada 3. Nah, kalau cuma ada 2 alel, misalnya A besar A kecil, maka genotipnya ada 3. Apa saja? Tadi kita sudah tahu ada A besar A besar, A besar A kecil, kemudian A kecil A kecil. Nah, kalau alelnya ada 3, misalnya ada A, ini golongan darah, ada B, ada O, berarti nanti akan ada 6 genotip yang akan tercipta. Kalau golongan darah kita sebut IA gitu ya. IA IA, IA IB, dan seterusnya ada 6 ya. Bagaimana sih rumusnya? Ternyata di rumusnya yaitu N per 2 dikalikan dengan dalam kurung N per 1. Jadi misalnya 3 tadi ya, 3 per 2, 1,5 ditambah 3 per 1, 4. Dikalikan jadi 1,5 dikalikan 4, jadi 6. Kemudian mari kita lihat sistem ABO pada golongan darah. Jadi darah itu punya 2 komponen, yaitu komponen seluler dan komponen cairan plasma darah. Nah, komponen yang seluler terdiri atas eritrosit, leukosit, trombosit, sel darah merah, sel darah putih, kemudian protein darah. Kemudian plasma darah yang terdiri atas serum dan fibrinogen. Pada abad 18, transfusi darah kadang berhasil, kadang menyebabkan kematian. Nah, ini belum diketahui kenapa sih kok kadang berhasil, kadang enggak. Nah, tahun 1901, Karl Landsteiner di Vienna mengatakan bahwa eritrosit dari individu tertentu dapat menggumpal atau mengalami aglutinasi bila dicampur dengan serum milik individu lain. Nah, reaksi ini disebut sebagai reaksi antigen dan antibodi. Eritrosit artinya darah yang didonorkan ke dalam pasien. Serum artinya serum yang ada di dalam tubuh resipiennya. Jadi eritrosit itu adalah antigen, sedangkan serum adalah antibodi. Nah, ternyata setiap komponen asing atau antigen yang masuk ke dalam darah hewan, termasuk juga manusia, maka hewan akan membentuk suatu antibodi yang akan beraksi melawan antigen tersebut atau bereaksi dengan antigen tersebut. Jadi antigen adalah protein atau sesuatu yang mengandung protein, dapat berasal dari tumbuhan, hewan, atau bakteri. Nah, pada darah terdapat antigen A dan antigen B yang tersusun atas protein dan gula atau mukopolisakarida. Nah, sebenarnya kedua antigen ini memiliki struktur protein yang sama. Yang berbeda adalah gula penyusunnya saja. Kita lihat di sini. Ini antigen A, ini O, ini antigen A, ini antigen B. Jadi gula penyusunnya berbeda. Pada O dia tidak memiliki gula penyusun. Pada antigen A dia punya N-asetil D-galaktosamin. Sedangkan pada tipe B, antigen B, dia punya gula D-galaktos. Jadi ini yang menyebabkan sehingga antigen ABO itu menjadi berbeda. Antigen dan antibodi pada golongan darah sistem ABO. Ini fenotipnya O, A, B, dan AB.
kemudian tidak memiliki antigen tadi karena tidak ada gulanya, tapi dia punya antibodi, anti A dan anti B. Sehingga dulu dipercaya bahwa golongan darah O itu bisa diterima, bisa memberikan donornya kepada resipien manapun, ya. Can give blood to groups O, A, B, dan AB. Karena kenapa? Dia tidak punya antigen, sehingga akan diterima saja oleh tubuh, ya. Tapi sekarang tidak demikian, ya. Biasanya kalau O ya pasti akan mendonorkan sendiri ke O. Ini genotipnya kecil-kecil. Kemudian seterusnya A besar, dia punya antigen A, kemudian dia punya antibodi B atau anti B. Kemudian kepada siapa saja dia bisa memberikan donor pada A dan AB, dapat menerima dari O dan A. Kemudian genotipnya bisa dua, IA besar, atau IA besar. Kemudian B sama seperti A, dia bisa memberikan ke B dan AB, kemudian dia bisa menerima dari O dan B. Nah, dia punya antigen B. Maka genotipnya juga dua, IB atau IB, I kecil. Kecil ini maksudnya O-nya, ya. Kemudian AB, dia punya antigen A serta antigen B, tetapi dia tidak memiliki antibodi, sehingga dia bisa memberikan donor kepada golongan darah AB dan dikatakan bisa menerima dari semua golongan darah karena dia tidak memiliki antibodi, sehingga tidak akan ada yang bereaksi dengan antigen. Genotipnya adalah IAIB. Apa yang terjadi kalau antigen A ketemu sama antibodi A? Maka akan terjadi aglutinasi. Nah, antibodi disebut juga imunoglobulin tinggi. Pada tahun 1911, antigen A ternyata tidak hanya satu macam, ya. Ditemukan bahwa ada A1 dan A2. Kemudian pada 1936 ditemukan pula A3 dan A4. Nah, kemudian antigen B juga kemudian ditemukan, tapi ini sangat jarang terjadi. Ini, ya, bahwa ada A1, A2, dan A3. A1 itu lebih dominan daripada A2, A2 lebih dominan daripada A3, A3 lebih dominan dari A4. Tetapi keempat A ini sama dominannya dengan B, dan semua A dan semua B ini lebih dominan dari I, O. Kemudian faktor RH. Selain golongan darah ABO, ternyata di darah manusia itu juga diatur oleh suatu faktor RH. Apa sih faktor RH itu? Jadi tahun 1940, Landsteiner dan Wiener melakukan percobaan dengan menginjeksi kelinci dengan darah monyet. Monyetnya namanya Macaca rhesus. Maka terbentuklah antibodi. Antibodinya kan dari serum kelinci, ya. Antibodi ini menggumpalkan sel darah monyet rhesus, artinya nggak sesuai, tidak diterima di permukaan sel darah merah monyet rhesus terhadap antigen, sehingga disebut RH simbolnya, karena terjadi penggumpalan, maka diberi simbol RH. Nah, antibodi yang dibentuk oleh kelinci kemudian diujikan pada manusia. Serumnya diambil, diuji pada manusia. Manusia ini ada yang memiliki antigen RH, disebut RH positif. Jadi kalau terjadi penggumpalan, maka disebut RH positif. Kalau dia tidak menggumpal, maka diberi simbol RH negatif. RH positif ini bisa juga kita beri simbol R besar. RH negatif ini bisa juga kita sebut R kecil.
Nah, di mana R besar ini dominan terhadap R kecil. Siapa saja sih yang punya RH positif? Biasanya penduduk Asia Selatan dan Amerika asli atau di India. Nah, ternyata faktor RH itu menurut Glenn Steinert dan Wiener tidak sederhana karena ada 10 alel yang mengontrol. Fisher and Reis mengatakan bahwa ternyata faktor RH ini dikontrol oleh 3 gen yang berdekatan, yaitu D, C, dan E. D besar, D kecil, C besar, C kecil, E besar, E kecil. Sehingga disebut sebagai pseudoalel. Pseudoalel ini diwariskan secara bersamaan sehingga seperti satu alel. Orang dengan alel D besar disebut RH positif. Orang yang tidak memiliki alel D besar disebut RH negatif. Ini bisa kita lihat D besar, ini RH positif semua karena masing-masing memiliki D besar ya yang ini, tapi yang lainnya juga positif. Ini Wiener and Fisher ya, Wiener and Fisher hipotesis ini berbeda. Ini Lenz-Wiener, kemudian ini Fisher and Fisher. Ini antara Wiener dan Fisher hipotesis dibandingkan comparison of Wiener and Fisher hipotesis. Jadi kita lihat Wiener menggunakan simbol kecil, simbol besar, aksen, R1, R2, Fisher menggunakan CDE gitu. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa yang punya huruf besar satu saja maka dia positif, tapi yang tidak punya huruf atau gen yang dominan sama sekali maka RH-nya negatif. Kemudian di Wiener juga demikian. Kalau dia R kecil maka dia RH negatif, tapi yang lainnya adalah R besar maka dia RH positif. Kemudian apa itu RH incompatibility atau rhesus incompatibilitas faktor rhesus? Jadi kalau ada ayah yang dia RH positif kemudian menikahi wanita yang RH negatif, wanita ini kemudian hamil. Setelah dia hamil, pada saat dia hamil maka janinnya ternyata RH positif. Maka RH positif ini dia berupa antigen ya. Antigen ini akan tidak bersesuaian dengan ibunya, dia menyerang ibunya. Sehingga ibu akan menghasilkan antigen RH. Karena tidak sesuai, maka ibunya akan memproduksi antigen RH untuk melawan faktor rhesus dari anaknya, gitu ya. Sehingga kemudian pada suatu saat antigen ini akan masuk ke dalam tubuh bayi dan akan menyebabkan kematian pada bayi. Tetapi biasanya keadaan ini tidak terjadi di kehamilan pertama. Pada kehamilan pertama, jika anaknya RH positif, maka ibu akan memproduksi antibodinya dulu untuk melawan RH positif dari anak. Tapi tidak pernah tidak pernah dilakukan penyerangan terhadap fetus pada kehamilan pertama. Tapi jika pada kehamilan kedua, kemudian dia bayinya RH positif lagi, misalnya, maka antibodi yang diproduksi itu sudah cukup untuk membunuh janin. Sehingga di kehamilan kedua biasanya fetusnya tidak akan selamat.
Kemudian ini yang akan menyebabkan kondisi dalam fetus yang berupa erythroblastosis fetalis. Jadi di kehamilan kedua dan seterusnya, jika anaknya RH positif, maka antibodi anti RH akan menuju ke fetus melalui plasenta dan akan menghancurkan antigen RH yang membawa RBC pada fetus. Kemudian anaknya akan sakit, ya. Sakitnya itu namanya erythroblastosis fetalis. Apa itu erythroblastosis fetalis? Yaitu kondisi anemia hemolitik, hancurnya darah gitu ya, yang diikuti dengan beberapa penyakit, misalnya jadi kuning, kemudian kapiler di dalam hati itu menjadi terhambat karena yang mengalir di sana adalah sisa-sisa dari sel darah merah. Kemudian bilenya itu nanti akan diabsorpsi oleh darah. Jadi penyakitnya. Nah, mau tidak mau biasanya fetusnya akan meninggal baik sebelum dilahirkan atau segera setelah dilahirkan. Nah, tidak hanya RH incompatibility, ternyata juga ada yang namanya ABO incompatibility. Apa itu ABO incompatibility? Kasusnya sama ya. Jika ibu yang bergolongan darah O memiliki fetus yang golongannya A, kemudian B, gitu ya, maka yang A ini punya anti A. Anti A itu anti A ini yang dimiliki ibu. Jadi golongan darah O itu punya antibodi A dan antibodi B, maka antigen A kalau sampai ketemu dengan anti A juga akan terjadi inkompatibilitas yang akan mengganggu bayi. Jadi hati-hati jika Anda adalah seorang O, perempuan yang O, kemudian nanti menikah dengan lelaki yang A, B atau AB gitu ya, nanti ada kemungkinan bahwa akan terjadi ABO incompatibility. Jadi yang terjadi adalah hemolytic disease of the newborn. Ini tidak mematikan RH incompatibility, tapi dia tidak menunggu sampai kelahiran yang kedua. Jadi anak yang pertama pun bisa terdampak. Kemudian kita pindah ke warna mata Drosophila. Drosophila yang normal biasanya warna matanya merah tua yang dikontrol oleh alel dominan W positif. Nah, salah satu mutannya berwarna putih, berwarna mata putih karena alel resesif W kecil yang homozigot, jadi W kecil. Sehingga totalnya ada 10 warna mata pada lalat buah yang bergradasi dari merah tua sampai putih, masing-masing dikendalikan oleh alel yang berbeda pada satu sistem gen. Ini W besar merah tua, W kecil putih. Jadi ada 10. Nah, ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Anda diminta untuk mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal. Anda kerjakan, kemudian akan di assignment.
di URS. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.